tahun 98 kami ambles bisnisnya. Ombaknya pas di rendah, paling rendah. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 30 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice, selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus sangat baik pada kita. Hari ini Dia mau nyatakan kembali betapa Dia sangat mencintai kita. Oleh karena itu renungan hari ini, renungan yang sangat indah dari kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan pada kita. Dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di TV kita suka lihat ombak gelombang. Di TV ada Susi cek ombak. Nah, 2000 tahun yang lalu, bagaimana juga Tuhan Yesus menenangkan ombak gelombang. Namanya juga ombak kan? Demikian hidup kita, demikian ekonomi kita, demikian kadang-kadang iman kita ada seperti ombak. Naik turun kadang-kadang. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau ingatkan kita. Dia ingatkan kita dengan jelas pada hari ini, yaitu Dia punya kuasa dan Dia butuh iman itu dari kita. 2000 tahun yang lalu itu, murid-murid sudah dipanggil. Jadi pertama kita ini panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan. Ya, bukan sembarang. Kita ini sudah dipilih Tuhan. Dipanggil, dipilih Tuhan. Sebagian besar dan harusnya kita yang sudah dibaptis itu sudah diutus setiap misa bahwa pulanglah, kita semua sudah diutus Tuhan. Ya. Setiap misa, setiap pagi kita bisa sekarang kan dalam pandemi ini. Kita sudah diutus, dipanggil, dipilih, diutus. Sudah ikut Tuhan Yesus, para murid sudah ikut Tuhan Yesus, kita semua sudah dipanggil, dipilih, ikut Tuhan Yesus. Karena utusan Tuhan, tetap ada ombak dan gelombang kehidupan. Untuk itu saya undang istri saya dulu untuk bicara sedikit. Tahun 98, karena kami ini bekerja bersama
Kami tinggal bersama, hidup bersama, berbisnis bersama. Saya dibantu istri saya. Kalau tidak ada istri saya, pusing saya untuk bisnis. Ya, bidang masing-masing saling melengkapi. Untuk itu tahun 98 kami ambles bisnisnya. Ombaknya pas di rendah, paling rendah. Bagaimana? Shalom. Saya mau membagikan bagaimana kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Ketika kami mengalami ombak yang rasanya pada saat itu begitu besar bagi kami, tetapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika itu kami mengalami keuangan yang kurang baik. Jadi karena kami punya kredit pada saat itu dan usaha sedang tidak bagus, kami setiap bulan harus membayar bunga bank sekitar 1 mobil Kijang, kira-kira 27-an juta pada saat itu. Kalau sudah tanggal 20-an, si iblis mulai mengganggu pikiran. Kamu mana bisa mau bayar bunga bank? Mana duitnya? Tetapi ketika iblis mengganggu, saya selalu mencari Tuhan. Saya duduk di kaki Tuhan dan saya katakan, Tuhan, memang kami tidak sanggup. Kalau bukan Engkau yang menyertai, kami tidak sanggup. Tetapi ketika saya merasa galau, ketika itulah Tuhan berkata, pernahkah engkau tidak membayar bunga bank? Tidak pernah, Tuhan. Pernahkah engkau terlambat membayar bunga bank? Tidak pernah, Tuhan. Ketika suara itu saya dengar, hati ini seperti disiram dengan air yang dingin. Saya tenang, saya damai, dan saya katakan, Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan betul, nanti pada akhir bulan ada saja mujizat yang Tuhan berikan sehingga kami dapat menyelesaikan sampai selesai dan membayar semua kredit di bank kami. Itulah kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kita sungguh percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Luar biasa ya. Saya tidak setiap tahun, tidak setiap 3 tahun, tidak setiap 5 tahun ganti mobil. Tetapi setiap bulan dalam kehancuran bisnis ini harus membayar 1 mobil. Harus korban 1 mobil. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan. Haleluya, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, itu salah satu contoh. Tahun 98. Terus ombaknya turun. Naik lagi, kami bersukacita. Saat naik juga kami tetap bersukacita. Bisa melayani kemanapun, tidak pernah memikirkan biaya karena Tuhan cukupkan. Sampai saat ini Tuhan cukupkan. Nah, sudah jadi poin pertama kita ini, sudah mengikut Tuhan. Sudah bersama Yesus di perahu seperti para murid. Kita sudah diangkat menjadi anak Allah, Yohanes 1:12. Kita ini anak-anak Allah. Bahkan kita dikatakan Yesus, kamu bukan hamba lagi, tapi kamu adalah sahabat. Waduh, sahabat-sahabat Yesus, bukan main kita ini sahabat-sahabat Yesus, dirangkul oleh Tuhan Yesus ya, sahabat Yesus. Tetapi ada waktunya kita juga ombaknya menurun dan kita juga ada di bawah betul-betul. Mau dikatakan segi bisnis tergeletak, terhempas. Tapi Yesus selalu memperhatikan. Ingat, kita ini anak Allah ya. Kita sudah dipanggil, kita dipilih dan diutus. Nah, sekarang utusannya pada kita. Tahun 20 kemarin sampai saat ini sudah bulan Januari, pandemi masih ada. 2,3 miliar orang Kristen di dunia tentu bertobat dan berdoa. Mungkin ada 1-2 yang belum percaya pada Tuhan, yang bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi pada umumnya bertobat dan berdoa. Juga sahabat-sahabat kita dari agama yang lain tentu mengadakan doa-doa supaya pandemi ini lewat. Tapi rancangan Tuhan, Dia mungkin sedang melihat kita sampai di mana.
Masihkah kita percaya kita ini orang-orang pilihan? Masihkah kita percaya kita ini punya Tuhan? Punya Tuhan yang selalu memegang tangan kanan kita. Dan dia memegang kita dengan tangan kanannya juga untuk menolong kita senantiasa. Kita tidak akan tergeletak, sahabat-sahabatku. Seperti para murid. Begitu mereka bingung dengan ombak gelombang dan perahu sudah mau tenggelam, mencari Yesus yang ada di buritan. Yesus rupanya kadang-kadang juga iseng ya. Dia sudah tahu ombak gelombang. Pasti kecipratan air lah. Orang lagi tidur kecipratan. Tapi Yesus tidak mau berdiri dari istirahatnya di buritan. Dia biarkan sejenak. Kalian bisa apa sih? Wah, air. Wah, tutup sana. Coba layarnya dipindah arah ke sini, angin dan sebagainya. Akhirnya menyerah dan mencari Yesus. Pakai negor Yesus. Tidakkah engkau tahu kami sedang begini? Apa mau biarkan kami binasa? Bagaimana sih Tuhan? Tapi Yesus tidak pernah terlambat. Dia menghardik angin itu. Diam dan tenang. Gelombang pun tenang, angin tenang. Baru dia menegur Tuhan Yesus. Demikian suami istri juga. Kadang-kadang ada ombak gelombang, perbedaan pendapat. Biarlah diam dan tenang dulu. Baru bisa berbicara dengan tenang. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kurang percaya. Kurang beriman. Yesus bersama kok. Nggak mungkin akan tenggelam. Nggak mungkin akan binasa. Kalaupun perahunya tenggelam, kita tidak akan binasa. Amin. Ombak gelombang sebesar apapun, kita tidak akan binasa. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dari 0, sekian detik per hari terus tek. Yesus beserta kita. Dia tidak pernah tinggalkan. Ini kami sudah alami. Nah, pandemi sekarang seperti tahun 98 untuk kami ekonominya juga demikian. Bidang kami itu betul-betul yang nomor 1 kena, yaitu bagaimana travel. Tidak ada pesawat, tidak ada orang yang boleh keluar dan sebagainya. Plek. Orang Manado bilang bukan mati suri, tiarap katanya. Tiarap, betul-betul tiarap. Sudah kira-kira 11 bulan ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dia perhatikan, dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kita lihat tadi dari poin pertama, kita sudah bersama Yesus, sudah dipanggil, dipilih dan diutus Yesus untuk pergi seperti utusan dia, seperti yang dia katakan, kita pergi. Tetapi janji dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Apapun ombak gelombang saat ini, apapun yang sedang terjadi dengan pandemi ini, apa ekonomi kita, apa iman kita sedang jatuh bangun, dia perhatikan. Jangan sampai iman kita tergeletak. Diam dan tenanglah, semua Tuhan Yesus akan atasi. Badai saat ini yang sedang kita alami, badai sakit penyakit, badai ekonomi, badai apapun, Yesus akan tenangkan dengan kata diam dan tenanglah. Setelah itu dia minta kita tetap yakin akan penyertaan dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah nyatakan dalam perikop ini bahwa Engkau senantiasa menyertai para murid, menyertai kami yang sudah Engkau panggil pilih, dan Engkau sangat mencintai kami. Oleh karena itu kami sangat yakin Tuhan
bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dengan iman kami memegang janji-Mu dan terjadi pada kami tidak akan binasa. Tetap ada dalam tangan kasih-Mu. Tetap ada dalam pemeliharaan-Mu, dalam pengawasan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara, kami sudah berdoa, bersyukur padamu. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.